Ternyata di sana itu medan. Jadinya di Bantul apa di Medan, Pak? Enggak, maksudnya Iya. emang boleh gimmick ya? Listriknya itu hari pertama kita juga listrik rumah punya bapaknya itu berapa tahun. Nah, jadi lagi rapat pagi, terus tiba-tiba dikabarin ada nelayan yang dapat dugong. Kalau teman-teman bilang ya biasanya ya indikator keberhasilan dari KKN itu biasanya kalau pulang itu Nangis. keluarga itu bakal nangis gitu ya. Kalau misalkan nggak nangis, Yang bener-bener KKN kan cuman UGM ya, maksudnya Iya. cuman UGM. Kalau univ lain kan nggak mau jilat. KMTK Talks. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman KMTK semua dan mas-mas ganteng yang ada di sini sekarang. Ya, jadi balik lagi di podcast KMTK dengan tema Unfold the Untold Story KKN Edition. Gak muncul. Oh, nggak muncul ya? Nggak muncul nih. Oke. Nah, di sini nggak kalah pentingnya kita ditemenin sama dua mas-mas gantengnya yang tadi udah sebutin. Mungkin mau perkenalan dulu nih dari mas-masnya nih. Oke, teman-teman KMTK, perkenalkan aku Albert Emerson, biasa dipanggil Albert dari Tech Team Angkatan 2020. Kemarin aku KKN periode 2 tahun 2023 di Pulau K, tepatnya di Kecamatan Hotsorbai, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Di tim tersebut aku menjabat sebagai Kormanit atau koordinator mahasiswa tingkat unit. Oke, siap. Oke, masnya lihat lagi nih. Oke, aku Gali dari Tekim 20. Kemarin KKN di Kabupaten Bantul, tepatnya di Kecamatan Pajangan. Di sana aku jadi kormani juga sama kayak Albert. Oke, jadi ini dari Mas Albert tuh di Maluku, satu lagi Mas Gali di Bantul. Bantul ya. Oke, menarik ya. Berarti satu jauh, satu dekat sama Jogja nih ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, deket sama jauh nih. Itu kayak di sana tuh beda nggak sih Mas? Kayak kalau misalnya dia Maluku gitu kan ya. Kalau Jogja kan mungkin kayak kita nih udah tahu gimana ya mungkin. Kalau misalnya di Maluku tuh gimana sih Mas? Maluku dulu nih. Iya, Maluku dulu boleh deh. Oke, kalau di Maluku itu yang pertama kali kerasa sampai pas mendarat di sana kan naik pesawat nih. Pas Ya. mendaratnya pertama kali mendarat tuh di sana berasa banget panasnya. Oke. Jadi kalau orang Maluku juga bilang kalau di K itu mataharinya buat satu orang satu. Waduh. Jadi pas Siap. udah balik ke Jogja kayak apa namanya kayak ngerasanya tuh panasnya Jogja gini doang nih. Gara-gara Wah. udah kelamaan di sana kan. Jadi yang paling berasa tuh panasnya sih. Sama dari pesawat juga udah kelihatan emang lautnya di sana udah biru banget terus bagus banget lah gitu. Oke. Berarti emang yang tadinya Jogja itu udah panas, pas ke sana itu malah lebih panas lagi Mas Iya, ya. Oke. betul. Ini baru tahu juga nih. Oke, mungkin dari Mas Gali sekarang nih, yang dekat-dekat Jogja aja gimana Mas kalau di sana Mas, di Bantul? Oh, di sana ya. Di sana tuh mungkin yang agak apa ya? Pas pertama kali survei ke sana tuh yang agak bikin mungkin kayak kaget tuh ini sih medannya sih. Ternyata di sana itu medan. Jadinya di Bantul apa di Medan, Pak? Enggak, maksudnya Iya. emang boleh gimmick ya? Boleh dong. Aman. Jadi Jatuh dari kursi juga boleh. itu dari motor ya. Waduh. Jadi medannya itu di sana, kalau di yang aku tempatin itu medannya lumayan agak naik sama dia tuh jalannya masih belum aspalan lah, masih kayak corok dan pinggir-pinggirnya itu berbatu gitu, naik turun curam. Terus kalau apa ya? Kalau dari segi mungkin dari segi masyarakat ya masih tipikal apa ya, dari segi budayanya ya masih budaya yang Jogja Jawa gitulah, masih Oke. ya masih bisa lah diadaptasiin lah. Mungkin di sana suhu sih di sana ternyata mulai jam berapa ya, jam habis maghrib itu ternyata udah dingin banget di sana. Jadi kayak benar-benar kalau keluar dan sudah harus pakai jaket, pakai celana panjang, itu benar-benar dingin itu di sana yang bikin agak kaget sih di sana. Itu aja sih mungkin. Oke, berarti ini tadi Mas Albert tuh panas banget. Yang satunya tuh dingin banget ya. Jadi ini adaptasi lebih ke cuaca ini kayaknya ya berarti ya. Oke. Nah, tadi kan dari Mas Gali juga ngomong ya, di sana tuh medannya agak susah ya Mas ya. Kayak istilahnya agak naik juga gitu kan. Nah, itu kayak transportasi ke sana itu naik apa sih Mas dari sini gitu? Kalau pas berangkat itu kemarin naik motor
naik motor sama mobil. Jadi pas berangkat tuh bareng-bareng dari PAU, dari Pasca Sarjana itu naik motor boncengan, sama sisanya bawa 3 mobil, yang dua tuh mobil biasa, mobil transportasi umum, sama yang satunya mobil pickup buat bawa barang-barang. Oke. Berarti itu yang mobil pribadinya itu berarti emang nggak nyewa juga ya Mas? Maksudnya yang nyewa itu yang pick-up-nya doang berarti ya? Pickupnya juga nggak nyewa, pribadi, ada yang punya. Oh, yang punya pribadi juga. Oke. Berarti emang dari segi biaya juga nggak terlalu ini ya Mas, ya nggak terlalu pakai di transportasi ya berarti ya? Paling bensin sih, bensin. Oh iya. Uang Iya rokok juga. buat ini. Oh, sopir. ya. Oke. Berarti sopirnya udah luar ya Mas? Sopirnya ada anak KKN. Oh, nah, ya. Oke, siap. Aman. Oke, berarti kalau misalnya dari Mas Gali kan tadi pakai pickup sama dari mobil pribadi ya banyak kan ya. Mungkin tambahan motor. Kalau misalnya dari Mas Albert nih kan ya, nggak mungkin kita naik motor nih kayak ini ke Maluku ya kan? Gimana nih Mas? Waduh, speedboat kalau nggak salah. Waduh, gimana? Oke, langsung saya. Kalau aku, timku pertama kali itu berangkat dari Jogja tanggal 25 Juni itu dari GSP, itu naik bus dulu ke Surabaya, ke Bandara Juanda. Baru nanti dari Surabaya ke Makassar, transit di Makassar, lanjut ke transit di Makassar itu dari malam jam-jam nyampainya tuh jam 10 atau jam 11, transit jam 6 pagi, flight ke Ambon dulu. Dari Ambon transit 15 menit baru ke Kabupaten Maluku Tenggaranya, baru sampai ke Kabupaten Maluku Tenggara gitu. Berarti ini ya, Surabaya, Maluku. Bukan, belum. Makassar, Ambon, baru ke Maluku. Ya. Oh, oke. 4 tahap ya Mas ya? Ah. Oke, 4 tahap. Oke, lanjut. Terus kalau buat barang-barang dari timku ada ngirim dulu, maksudnya sebelum kami berangkat kami udah ngirim barang yang kemungkinan di sana nggak ada gitu, dan atau ya apa ya ininya itu bukan perspektif Gimana? apa sih namanya, Yang apa? bukan asumsi, kayak kita tuh mikir kalau di sana tuh pasti apa lebih mahal gitu kan. Stereotip itu kayak di sana tuh lebih mahal apa, tapi makanya itu kami banyak beli di sini baru dikirim ke sana ya, walaupun ujung-ujungnya sama-sama aja sih karena ongkos kirimnya juga lumayan gitu. Oh iya. Oke, berarti biayanya nih agak beda jauh ya Mas ya berarti ya. Kalau misalnya ke Maluku sama ke Bantul ya. Itu dapat berapa ya? Dapat 90 juta nggak sih biayamu buat ini? Kalau timku tuh dapat 95 dari DPKM untuk penerbangan, untuk akomodasi lah dari sini ke Langgur. Kotanya ke Langgur. Jadi ke Langgurnya tuh 95 juta. Tapi itu juga sebenarnya nggak cukup sih. Gak cukup Mas itu Mas? Nggak cukup. Oke, berarti 95 juta tuh dari UGM doang itu Mas ya? Dari UGM dari 95 juta tuh akomodasi, tapi dari uang program kerja juga dapat lagi 10 juta. 10 juta. Oh, kalau Mas Gali juga sama itu berarti? Kalau uang programnya sama 10 juta tuh rata semua. Rata semua tim. Kalau yang beda itu di uang transport. Kalau uang transport berapa Mas Gali? Aku 3 juta doang kemarin. Oh, Tapi nggak kepake. berarti. Nggak kepake. Oh, itu juga nggak kepake Mas? Pakai sama sekali. Oh iya. Oke, berarti Makin jauh pokoknya makin banyak dikasihnya. makin jauh makin banyak ya? Betul. Oke. Tadi Mas Albert juga nyinggung itu malah 95 juta itu nggak cukup juga Mas ya? Iya. Nah itu kayak gimana caranya buat nge-cover yang nggak cukup ya Mas? Kayak apa, dari sponsor kah atau gimana ini Mas? Yang jelas 95 juta itu sebenarnya cukup buat berangkat doang. Jadi kalau misalnya pulangnya DPKM kayaknya nyuruh kalian pulangnya terserah lah kalian naik apa. Nah, untuk 95 juta itu karena nggak cukup, yang jelas pasti dari tim-tim bakalan nyari sponsor. Nggak cuma timku, tim-tim lain juga pasti bakalan nyari sponsor lah. Dan untuk pencarian sponsor itu juga udah ada ketentuannya dari DPKM itu kayak nanti buat teman-teman yang mau KKN pasti bakalan dikasih tahu lah dari DPKM-nya juga kalau mau nyari sponsor gimana gitu. Terus selain sponsor itu pasti dari tim juga ada kayak tabungan sendiri lah, uang kas kan. Iya. Maksudnya organisasi lain kan juga ada yang uang kas ya, kayak KMTK juga pasti ada uang kasnya sendiri. Jadi ya di KKN juga sama ada uang kasnya gitu. Oke. Uang kasnya itu sebenarnya cukup buat ini sih, kayak nge-cover seandainya dari sponsor ini belum turun dananya, karena kan ada sponsor yang di depan atau yang sistemnya reimburse gitu.
gitu. Oke. Kalau dari Mas Gali ini ada sponsor apa enggak nih Mas Gali? Sponsor tuh kemarin sempat kepikiran buat nyari, cuman apa ya, karena dari ada aturan di PKM itu jadi kita ngerasanya kayak kayaknya nggak mudah sponsor, soalnya kalau dihitung-hitung dari RAB dan juga ada iuran tiap anggota itu dari apa ya, hasil hitungan kita tuh ya bisa mencukupi lah buat program selama 50 hari. Sama kan kalau timku tuh kebetulan tim KKN ku itu kerjasama sama pengabdian masyarakatnya dosen Tekim. Jadi dosen-dosen tuh juga ngajuin dana ke DPKM juga, dapat dana juga. Jadi dananya dibagi buat kita juga yang dari dosen itu. Soalnya ada program yang emang timku sama timnya dosen itu kerjasama gitu. Jadi dananya di sharing dananya. Jadi buat masalah dana sejauh ini ya aman sih. Aman lah berarti dari yang Bantul, jadi nggak perlu nyari sponsor tapi aman gitu ya berarti ya. Kalau dari Mas Albert juga ke Maluku itu juga nggak nyari sponsor tapi aman juga akhirnya gitu ya. Aman, alhamdulillah juga, gitu ya. kan. Berapa tuh Mas paling gede sponsor Mas? Nggak usah disebut. Jangan enak. Oke. Nah terus kalau misalnya udah nyampe sana kan ya, tadi kan udah dapat sponsor, udah banyak uangnya juga. Nah nyampe sana tuh kayak ada menarik kayak gitu nggak sih Mas? Kayak maksudnya di sana tuh ada pengalaman apa nggak sih Mas itu yang mau diceritain ke teman-teman KMTK gitu, kayak, di sana kayak ada pengalaman misalkan ketemu sama kucing beda sama di Jogja gitu, misalkan kucingnya gitu atau gimana gitu, menarik juga. Dari siapa dulu? Bebas nih, boleh nih, mau sweet apa boleh juga Itu gitu masalahnya. Aku dulu. Ngomong apa ya? Kalau dari aku pasti pengalamannya, kalau aku ya dapat pengalaman cukup banyak lah gitu. Yang mungkin yang pertama, kalau yang pertama itu di situ tuh aku pernah pagi-pagi. Jadi kalau tim itu ada apel pagi kan. Apel pagi itu kayak rapat pagi seluruh satu subunit gitu. Nah, jadi lagi rapat pagi, terus tiba-tiba dikabarin ada nelayan yang dapat dugong. Dugong tuh duyung. Duyung. Nah, terus tiba-tiba dikabarin. Jadi kami habis apel itu langsung ke nggak pelabuhan sih, kayak ya ke pinggir pantainya gitu lah, pinggir pantai gitu. Terus beneran ada duyung dan aku save sih, maksudnya aku ada videonya gitu duyung, dan ya duyung ya kayak duyung in real life ya duyung. Terus apa lagi ya? Kalau apa lagi contohnya pengalaman menarik? Apa lagi Mas? Bebas Mas. Misal rumahnya tiba-tiba jeglek istri. Iya. Atau apa gitu. Tiba-tiba roboh kayak. Atau kayak pengalaman mistis atau apa, kalau misalnya ada juga boleh nih Mas. Mistis nggak ada sih, kalau nggak tahu ya karena aku nggak peka atau gimana. Tapi kalau diceritain ya ada gitu. Maksudnya diceritain dari warga sekitar itu, kalau di sini tuh ada ini loh, di sini tuh ada ini. Maksudnya dari akunya juga penasaran kan, penasaran nanya-nanya sama orang sana di sini cerita horornya apa. Kayak kalau di sini tuh ada namanya Banaspati yang api nyala-nyala kan. Tapi kalau di sana namanya Swangi gitu, cuman beda nama doang sih. Tapi kalau buat lihat secara fisiknya belum. Alhamdulillahnya belum ya Mas ya. Belum. Ya. Mungkin kalau 51 hari ngelihat kali. Waduh. Karena 50 hari tuh. Ini bersyukur atau malah kayak menyesal Mas yang lihat nih Mas? Waduh. Oke. Kalau misalnya dari Mas Gali gimana nih Mas Gali? Pengalaman selama KKN tuh, ini aku masih inget tuh. Aku kan berangkat bareng-bareng siang. Aku inget minggu siang tanggal 25 Juni. Minggu siang berangkat bareng-bareng naik motor mobil. Sampai sana udah beres-beres rumah, nata-natain tempat tidur, packing unloading barang dan lain-lain. Terus sorean apa malaman gitu kan, pada gabut nih anak-anak. Masih hari pertama juga kan, belum ada apa-apa. Ya udah, ada yang ngepes lah, ada yang nyolokin laptop sambil ngerjain apalah, ada yang nonton film lah. Itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 8, jam 9-an tuh tiba-tiba listriknya mati, kayak jeglek lah gitu di sana listriknya. Jadi itu hari pertama kita jeglekin listrik rumah punya bapaknya itu berapa kali tuh. Itu dalam dari jam sekitar jam 8 sampai jam 12 malam tuh udah jeglek berapa kali ya? 2 atau 3 kali gara-gara kita pakai. Keberatan mau Mas itu Mas? Iya, keberatan. Oh, keberatan. Dipakai ngepes, dipakai nyolok ini itu, kipas dan lain-lain lah. Terus akhirnya dinaikin sama yang punya rumah, listriknya jadinya aman sih sampai selesai. Oke. Terus pengalaman apa? Anjir nyusahin, Cok. Itu baru hari pertama ya, jadi Dinaikin sama bapak. dinaikin sama padungnya dinaikin. Waduh. Oke. Ada lagi nih Mas? Apa lagi ya kalau pengalaman Kinlock. nggak ada sih untuk Masa.
Aku mah profesional. Oh, profesional. Siap. Apa lagi ya pengalaman tuh kalau ini sih yang aku agak kaget sama kulturnya itu ini sih di sana itu mungkin sebenarnya sorry to say di sana itu sangat agamis. Islam itu kental banget di sana itu apa ya setiap memulai kan biasanya program tuh kalau di timku sengaja di blending sama ini kan sama kegiatan warga kayak pengajian lah kayak karang taruna dan lain-lain itu hampir setiap acara di desa itu dimulai dengan pengajian jadi kayak ini agak apa ya, sesuatu yang baru sih buat aku ya di daerahku kan kebetulan nggak terlalu sekental itulah unsur agamanya. Iya. Berarti lebih ya adaptasi juga ya Mas ya kebiasaan di sana yang mungkin agak beda juga ya sama di. Tapi di sana ini sih sangat toleransi juga sih. Oke. Aman lah di sana. Nah, Mas Gali nggak pernah pengajian, Mas? Wah. Aku ikut terus. Aku sampai hafal tahlil. Oke. Aku sampai hafal tahlil loh soal KKN. Oke, siap. Kalau Jadi gimana Mas? Apa tadi? Pengajian gimana Mas? Pengaji ya gitulah pokoknya. Aku tahlil sempat hafal. Udah hafal doa apa nih? Tahlil doang. Oke. Berarti menarik nih kayaknya tadi kan ada yang ngejeglek juga ya Mas ya dari Mas Gali. Ada yang hari pertama udah bikin masalah lah, listriknya tiba-tiba mati. Waduh, itu antara keluarga yang sedih pas udah pulang atau kayak wah alhamdulillah ini lucu. Yang nggak tahu Itu ya. lah lucu lah. Oke. Tapi ini sekarang dari Mas Gali sama Mas Albert akhirnya udah balik lagi ke Jogja ya. Aman sih, utuh ya, baliknya utuh. Alhamdulillah masih utuh ya. Oke. Nah mungkin terakhiran nih Mas ya, last but not least kalau kata orang-orang ya. Mungkin ada dari Mas Gali sama Mas Albert nih yang kayak istilahnya mau kayak sedikit menyampaikan pesan gitu buat teman-teman KMTK gitu di sini di podcast kali ini. Tentang KKN-nya Mas, tentang KKN-nya gitu. Tentang apanya dulu nih? Tentang KKN-nya kayak misalnya nanti kalau misalnya KKN kayaknya mendingan nyari sponsor gini nih atau kayak mendingan nanti jangan terlalu inilah kalau misalnya KKN yang deket-deket aja gitu misalkan dari pengalaman yang ada nih Mas. Duluan nih. Aku apa ya kalau misal ini sih kalian KKN dan mulai KKN nih itu terlepas kalian di lokasi manapun jauh atau deket luar pulau atau dalam pulau itu yang jelas kalian harus ini sih approach bener-bener ke warganya karena yang namanya KKN itu kita bakal melibatkan banyak warga di setiap programnya jadi kalau sebisa mungkin buat impression yang baik ke warga ya sopan santun lah dan lain-lain ya pokoknya sikapnya dijaga di sana pokoknya bikin warganya itu apa ya bikin warga tertarik sama KKN kita gitu ntar insya Allah bakal dimudahkan dalam semua program KKN-nya terus apa ya kalau misal mengalami cerita pengalaman horor gitu mungkin saran dari timku ya horor lagi saran dari tim udah ganti topik oh iya udah ganti topik udah di sini aja kalau itu apa lagi ya kalau KKN tuh Oh itu Mas Gali mau ngasih saran gitu maksudnya kalau misalnya ada horor gitu ya Mas. tapi nggak usah lah tuh ntar dibiarkan ngalamin sendiri aja Oh iya siap. tadi sih approach keluarga sama apa lagi ya di approach teman satu timnya juga jangan sampai apa ya jangan sampai di sana malah berantakan gara-gara nggak saling komunikasi dalam tim dan lain-lain itu sih yang penting. Oke berarti keluarga sama temennya Mas di sana ya. Oke siap. Oke mungkin dari Mas Albert nih Mas gimana? Dari aku ya sama aja sih paling kayak Gali dari buat warganya di approach misalnya dari warganya di reach lah bikin kesan yang baik karena di KKN ku ya memang aku nggak tahu KKN lain gimana tapi memang di KKN ku ini yang benar-benar kekeluargaannya kami yang diterima sebagai masyarakat di sana gitu loh yang bahkan kayak sekarang itu kami ber-28 orang satu tim itu kayak dikasih nama marganya sendiri di sana jadi kayak diturunkan marga memang walaupun secara tidak secara biologis tapi dikasih marga begitu dan ya itu ya maksudnya kalau dari karena timku di Maluku yang setauku tuh yang timur Maluku Papua aku nggak tahu Sulawesi itu begini juga atau gimana tapi kalau di sana itu ini apa
anak-anaknya tuh nggak di satu pondokan, nggak di satu sekre. Jadi tinggalnya tuh misah-misah. Jadi misalnya satu subunit, nanti ada yang satu orang di rumah warga atau 2 orang di rumah warga. Jadi dipecah gitu loh. Kalau di Gali kan satu pondokan 7 orang atau 14 orang satu pondokan gitu kan. Nah itu jadinya ya itu benar-benar aku ngerasa kayak punya orang tua angkat yang udah kuanggap orang tua kandung lah gitu. Dan ya itu, dan jadinya pas karena first impression yang baik, selama di sana juga baik, sopan dan nggak bikin masalah gimana. Pas diantar pulang itu yang sedih banget lah, maksudnya yang nangis banget. Dan mereka jadi ini juga cerita karena pas aku itu harusnya flightnya jam 10 tapi 10 pagi 11 pagi pas pulangnya. Itu tuh ternyata dari Lion Air-nya delay sampai jam 5 sore. Nah, jadi kayak pas udah nangis, terus pas sampai bandara gara-gara delay jadi kayak nangisnya perpisahannya ke delay gitu lah. Nangisnya ke delay juga gitu kan. Dan masyarakat di sana itu yang benar-benar apa ya, kayak mereka tuh mau nungguin kami sampai jam 5 gitu loh. Tapi karena dari kami yang gak enak juga kan, jadi kami suruh pulang, istirahat aja dulu. Baru nanti kalau misalnya jam 4-an mau balik lagi ke sini ke bandara yang nggak apa-apa gitu. Ya maksud sebenarnya poinnya itu adalah bikin kedekatan yang benar-benar akrab gitu. Bahkan sampai kami pulang ke sini pun itu masih sering diteleponin, masih sering fit call sama orang sana. Terus ini juga kemarin aku baru jalan sama pemuda-pemuda yang mereka kan juga kuliahnya ada yang di Jogja kan. Nah itu aku juga masih ketemu sama pemuda yang di sana, masih jalan-jalan sama pemuda di sana gitu. Terus mungkin kalau pesan buat oprek ya, buat oprekan gitu, karena aku di sini nggak, sebenarnya sejujurnya aku nggak ngerasain oprek karena aku sebagai tim pengusung. Tapi yang aku mau tegasin ke kalian itu oprek itu nggak cuma tentang proker apa yang kalian mau bawa, tapi tentang personality kalian gitu loh. Personality kalian sama soft skillnya kalian gitu. Jadi nanti kan pas oprek tuh ada wawancara gitu. Mungkin dari prokernya Tekim kurang begitu menarik lah, kayak bikin hand sanitizer atau bikin briquette gitu. Tapi dari yang wawancara ini kayak melihat sesuatu yang beda dari kalian, entah dari personality kaliannya pas diwawancaranya kalian orangnya seru, kalian fun, karena kan di sana nggak cuma prokeran doang, tapi kayak menjalani hidup bersama-sama di sana selama 50 hari itu nggak cuma butuh orang yang pinter proker, tapi juga butuh orang yang nggak sepaneng lah, orang yang seru yang bisa diajak asik-asikan. Terus mungkin kalau kalian yang punya soft skill lebih seperti editing, video atau fotografi atau punya drone itu punya nilai lebih lah gitu. Jadi kalau misalnya ntar kalian sekarang belum ada skill itu, mungkin bisa dikembangin dari sekarang, karena itu bisa jadi poin lebih gitu pas nanti oprek KKN gitu. Tapi kalau kalian nggak mau ikut oprek ya jadi pengusung aja. Oke. Gitu. Berarti catat satu ini Mas ya, beli drone dulu ya Mas sekarang. Betul, biar nanti bisa. Kalau drone itu auto keterima biasanya. Itu semua tim butuh drone pasti, semua tim KKN jauh. Mau dekat mau jauh pasti butuh drone gitu. Oke. Dan droneku jatuh di sana. Oh berarti Mas yang punya drone? Enggak, drone maksudnya drone beli kelompoknya. drone tim jatuh kena air laut. Waduh. Ya siap-siap aja buat teman-teman yang nanti mau beli drone dulu, dijaga di sana jangan sampai jatuh ya teman-teman ya. Takutnya rusak juga ya teman-teman. Oke, berarti memang tadi keluarga sama teman-teman. Terus tadi juga kalau misalnya emang kita mau diterima, kita juga punya harus ya kayak kelebihan dari diri kita tuh apa sih, kayak misalnya kita emang orangnya friendly atau mungkin kayak kita bisa ngedit video atau kayak ngedit sesuatu, Atau kalian jago jadi content creator biasanya kan, yang punya TikTok tuh terus suka bikin TikTok tuh biasanya ditarik juga sama KKN karena kan berarti dia udah punya basic content creator nih. Berarti nanti dia tinggal jadi humpuknya atau multimedianya dari tim, terus supaya engagement dari timnya tuh bisa naik juga lah gitu. Oke. Berarti emang lebih kayak masuk organisasi ya Mas ya ini ya? Kepanitiaan organisasi lah ya, kayak kepanitiaan gitu. Oke. Soalnya emang kalau kemarin nih lihat kayak IG dari masing-masing KKN tuh kayaknya lebih kayak ke organisasi kepanitiaan gitu kan. Kayak bagus banget biasanya gitu kan. Masa kayak ngalahin organisasi malahan gitu kan.
Kayak keren-keren gitu. Oke, menarik juga nih. Berarti emang ya ini teman-teman jangan lupa buat dicatat ya teman-teman ya, buat saran-sarannya. Kalau misalkan tadi kita harus punya kelebihan kayak skill, kayak bisa ngedit video, jadi content creator, terus kita juga kalau bisa itu punya drone ya. Oke, kalau bisa punya drone. Terus kalau bisa juga kita tetap harus istilahnya kita appreciate lah ya keluarga yang ada di sana juga, karena kan kita juga di sana sebagai tamu dari mereka, jadi kita sebagai tamu juga harus tetap ada sopan santunnya juga ke mereka gitu ya. Betul. Karena kayak kalau teman-teman bilang ya biasanya ya indikator keberhasilan dari KKN itu biasanya kalau pulang itu Nangis. keluarga itu bakal nangis gitu ya. Kalau misalkan nggak nangis berarti nggak berhasil ya, salah. Oke, nggak juga ya. Oke, jadi ya itu kurang lebih ya teman-teman ya. Dari Mas Gali sama Mas Albert ada lagi yang mau disampaikan buat KKN ini? Apa ya, KKN tuh ya dibawa seneng aja sih. Oke. Ya pasti bakal capek, tapi di sana banyak hal menyenangkan yang bisa kalian dapatkan lah, bisa kalian eksplor di KKN. Karena yang KKN-nya yang bener-bener KKN kan cuman UGM ya, maksudnya Iya. cuman UGM. Kalau univ lain kan nggak mau jilat kan. Jadi bersyukur kan sebagai anak UGM bisa KKN yang benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Kalau misalnya kalian mau yang jauh silakan kejar cita-cita kalian, karena ini once in a lifetime lah. Kapan lagi kalian bisa benar-benar jadi keluarga masyarakat baru selain di tempat tinggal kita gitu lah. Oke, berarti kalau kita combine buat squad semalam ini penutup itu kita enjoy aja KKN-nya karena ini cuman satu kali seumur hidup ya Mas. Yoi, men. Oke, karena kita juga udah ngobrol-ngobrol banyak, mungkin kita cukupin dulu. Sekian dari kita buat podcast KMTK Unfold di Untold Story KKN Edition. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.